Gue nggak boleh kelihatan takut, biar dia nggak curiga. Mas Kenan, Mbak Safira, ini teteh saya. Teteh saya juga ditawarin sama Bu Mala untuk kerja di sini. Katanya untuk ngurus cucunya. Pasti untuk ngurus anak cantik ini ya. Selamat pagi. Pagi. Aziza, kamu bisa bawa kakak kamu masuk ke dalam. Saya harus pergi dulu nganterin Cinta ke sekolah. Ayo sayang. Ayo teh. Sayang, kita harus gimana sekarang? Sayang, Cinta, ayo masuk dulu yuk. Oh. Bentar ya. Sayang, bisa nggak kita jangan bahas ini di depan Cinta ya? Pokoknya aku nggak mau tahu. Perempuan itu nggak boleh kerja di rumah kita. Iya, aku ngerti sayang. Tapi tolong, kita bahas ini setelah kita nganterin Cinta ya. Aku nggak mau ada orang yang curiga. Apa yang sedang mereka obrolin? Apa mereka merencanakan sesuatu untuk menjebak aku? Ya masuk. Selama ini, Pak Kenan dan Bu Safira berusaha menghindari aku. Tapi kenapa sekarang mereka membiarkan aku kerja di sini? Kenapa mereka jadi berubah? Pura-pura baik dan peduli sama aku. Ada apa ini? Apa rencana mereka sebenarnya? Teh, kok bengong sih? Ayo kita masuk ke dalam. Zah, kita nggak bisa kerja di sini, Zah. Ayo kita pulang sekarang aja. Loh, emangnya kenapa Teh? Oh, kalian udah datang? Saya seneng karena kamu mau kerja di sini lagi, Aziza. Saya yang harusnya bersyukur, Bu, karena bisa kerja di sini lagi. Teh. Dia kelihatannya nggak nyaman di sini. Pasti karena dia udah tahu Kinan dan Safira tinggal di sini juga. Saya seneng kalian udah ada di sini. Sekarang kalian udah bisa mulai kerja ya. Aziza, kamu kerjaannya ya biasa sama kayak kemarin. Baik, Bu. Kalau Anissa, kamu kayaknya kerjanya butuh kesabaran lebih dan harus telaten dan teliti ya. Karena kamu jagain cucu perempuan saya. Tadi udah ketemu kan cucu perempuan saya? Kalian mau gaji berapa ya? Gimana Ibu aja? Kami terima kok, Bu. Kemarin kamu gajinya berapa? Kemarin saya gajinya 2,5 juta, Bu. Ya karena kamu udah lumayan lama ya kerja di sini, jadi gaji kamu saya naikin 3,5 juta. Makasih ya, Bu. Makasih banget. Sama-sama. Kakak kamu disamain aja lah gajinya. Yang penting harus kerja dengan baik dan semangat ya. Baik, Bu. Bi. Iya. Ini Aziza kerja di sini lagi bareng kakaknya Anissa. Tolong dibawa ke kamar. Kamar yang agak gede ya di belakang ya. Supaya mereka bisa tidur satu kamar. Baiknya. Bu, permisi ya. Ayo Teh, permisi Bu.
Sekarang harus pura-pura ramah sama mereka. Supaya mereka nggak curiga sama Kinan. Semua ini gara-gara Safira. Dia yang udah bikin Kinan masuk dalam perangkap ini. Mbak, ini kamar kalian berdua. Ya, makasih ya Bantin. Ya Mbak. Ya, iya Bi. Teh, aku nggak nyangka Bu Mala bisa berubah. Sekarang Bu Mala baik banget, beda sama dulu. Aku jadi makin betah kerja di sini. Keluarga ini mendadak baik sama aku dan Aziza. Ini gak wajar. Pasti mereka sudah merencanain sesuatu. Aku gak bisa tinggal di sini. Aku khawatir nyawaku dan Aziza terancam di sini. Gaji kita juga kalau dikumpulin jadi 7 juta. Hasilnya bisa kita tabung untuk mencari Naila. Kita gak bisa kerja di sini, Zah. Ayo kita pergi sekarang. Teteh tuh kenapa sih? Hari gini cari kerja itu susah. Justru itu, Teteh gak bisa kerja di sini. Mereka ini semua orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, Aziza. Mereka itu orang yang udah bikin Teteh gak bisa menemukan Naila. Teteh kok ngomong gitu sih, Teh? Mereka gak mungkin terlibat. Pak Bagas, Pak Kenan, Bu Safira, Bu Sarah, Pak Alvaro, mereka semua itu ada di puncak. Pak Nugroho itu udah menanyai mereka semua. Apa? Ada yang disembunyikan dari mereka. Teteh nggak mau kerja berurusan dengan orang-orang yang jahat seperti mereka. Teh tunggu dulu, Teh jangan pergi. Teh, aku mohon Teh, jangan pergi. Kita bisa kok cari kerja di tempat lain. Nggak harus kerja di tempat orang yang udah bikin Naila menghilang. Enggak Teh, Mas Kenan itu nggak mungkin terlibat. Mas Kenan orangnya baik Teh. Dia selalu bantuin aku kalau lagi kesusahan. Jadi nggak mungkin dia terlibat kasus penculikan dan pembunuhan Teh. Kalau benar mereka itu orang yang baik, terus kenapa mereka diem aja? Walau mereka tahu kebenaran soal Naila. Bahkan sampai Pak Bagas meninggal, mereka diem aja. Teh udah dong Teh, jangan terus-terusan nuduh mereka. Percaya sama aku, mereka tuh orang baik. Aku juga akan minta sama mereka untuk mencari Naila, bantuin Teteh. Pasti mereka mau kok Teh bantuin Teteh cari Naila. Entahlah Zah, hati Teteh yang mengatakan kalau mereka itu terlibat. Teteh percaya itu. Teh, kok Teteh terus-terusan nuduh Mas Kenan, sama aja Teteh memfitnah dia. Dosa dong Teh. Semua bukti juga mengarah kepada mereka. Bukti apa Teh? Pak Nugroho juga bilang kan, belum ada bukti yang kuat kalau mereka itu terlibat. Kita tunggu aja hasil penyelidikan dari Pak Nugroho. Selama ini Aziza begitu mengagumi Pak Kenan. Percuma aku ngomong sekarang. Dia tetap gak akan percaya. Buka, tolong bukain pintunya. Bi tolong buka, Bi. Pembantu pasti gak ada yang mau bantuin gue. Semuanya kan takut sama Mas Bima. Tiara. Sini sama Mama. Sayang, Mama kangen banget sama kamu. Mama gak meluk kamu dari tadi malam. Kamu mau berangkat sekolah ya? Udah pakai seragam tadi? Tadi siapa yang pakaiin sayang seragamnya? Terus kamu udah makan belum? Udah bawa bekal? Udah, semuanya udah kok. Kamu tenang aja. Bibi udah nyiapin semua keperluannya, Tiara. Fatir sayang. Iya, Mama. Mama Fatir pengen digendong sama Mama. Tiara sayang, sini sayang. Sama Papa. Sayang, anak ganteng tadi malam bobo sama siapa nak? Sama Papa ya? Maafin Mama ya, Mama gak bisa nemenin kamu.
Bu Sarah, ini sarapannya saya taruh di meja ya. Kamu sarapannya di kamar aja ya. Oke? Bi, tolong Bibi panggilkan Pak Rahmat sekarang ya. Iya Pak. Pak Rahmat, dipanggil Bapak di kamarnya. Hah? Saya dipanggil Bapak? Oh, iya. Masuk. Maaf bos, tadi bos manggil saya. Iya Pak Rahmat. Pak Rahmat, tolong Bapak siapkan mobil nanti antarkan saya ke sekolahan Tiara. Baik bos. Kalau begitu, sayang Tiara, kamu ikut Pak Rahmat dulu ya. Nanti Papa nyusul. Oke sayang? Pak Rahmat, mari. Sama Bapak ya. Tiara sayang, baik-baik ya nak di sekolah ya, jangan nakal ya. Ya udah Pak, siap-siap di mobil ya Pak. Ya, saya permisi. Bi Emil. Ya Tuan. Sebentar ya Bi. Sayang. Mas tolong biarin Fatir sama aku dulu ya, aku kangen sama dia Mas. Biar Fatir sama Mbak dulu. Ya sayang. Sini sayang. Anak Papa. Anak hati-hati. Bi tolong ya. Iya Tuan. Permisi. Dan tolong tutup pintunya. Mas, sampai kapan kamu mau ngurung aku di sini, Mas? Sarah, kamu itu benar-benar gak tahu terima kasih. Udah syukur aku ajak anak-anak ke sini. Tapi masih aja kamu nanya-nanya pertanyaan yang lain. Tapi Mas, aku... Jangan diterusin, jangan dilanjutin. Dengar ya Sarah. Kamu itu sudah mengotori kesucian pernikahan kita. Seharusnya sebelum kamu itu menuntut lebih, baiknya kamu itu berkaca sama diri kamu. Kamu masih mengotori pikiran kamu dengan laki-laki itu atau tidak? Kalau kamu sudah bisa melupakan laki-laki itu, mungkin aku masih bisa maafin kamu. Aduh, Sar. Kok nggak bisa dihubungin sih, Sar? Nggak kayak biasanya. Angkat dong, Sar. Angkat. Aktifin HP-nya, aktifin. Sar! Kamu kemana sih? Nggak aktif HP-nya, Sar. Mudah-mudahan Sarah nggak apa-apa. Gua belum tenang kalau nggak ada kabar dari Sarah. Mungkin Safira sama Kenan tahu. Ayo nanti telat, Cinta, Mama antar kamu sampai sini aja ya. Iya, Ma. Ingat pesan Mama, belajar yang rajin. Salim dulu. Dah, Cinta. Dah, Mama. Dadah sama Papa dulu. Dadah, Papa. Dadah sayang.
Kamu ngapain kayak nyari kontak gitu dari handphone aku? Mau telepon siapa? Aku mau telepon mama. Mau ngapain? Ngomong sekarang sama mama, Nan. Ya, tapi ngapain? Kamu ngapain telepon mama? Ini udah waktunya. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Pokoknya mama harus usir Anissa sekarang juga. Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau udah soal perempuan ini. Lagian aku heran, kenapa sih dia bisa kerja di tempat kita? Ya mungkin karena memang Anissa itu adalah kakaknya Aziza, sayang. Kamu udah tahu sebelumnya? Enggak, aku baru tahu sekarang kalau misalnya Anissa itu adalah kakaknya Aziza. Ya udah, kamu ngomong sekarang. Sayang, dengerin aku. Nan, please. Aku tahu kamu panik, aku tahu kamu cemas. Tapi kita nggak bisa kayak gini, kita harus cari solusi yang terbaik. Kita harus pikirin gimana cara ngomongnya supaya Anissa ataupun Aziza nggak curiga sama kita. Nggak ada waktu lagi, Nan. Semakin lama dia tinggal di rumah kita, semakin bahaya. Kalau dia tahu Cinta itu anak kandungnya gimana? Kalau dia bawa Cinta gimana? Oke sayang, aku ngerti banget. Tapi kamu harus sabar. Kita harus pikirin ini matang-matang, kita harus bikin rencana supaya semuanya nggak berantakan, nggak makin kacau. Nan, ini bukan soal kesabaran. Aku nggak mau sampai Cinta dibawa sama dia. Satu hal yang harus kamu ingat. Aku nggak akan pernah mau pulang ke rumah kamu. Bahkan injak rumah kamu lagi kalau sampai Anissa masih ada di rumah. Kinan. Halo, Kinan? Ada apa? Makanya kita nggak bisa nerima Anissa kerja di rumah kita, Pak. Apa sih maksudnya, Kinan? Kalau mau ngomongin soal itu, kamu ke kantor dong. Jangan ngomong kayak begituan di telepon. Ajak Safira sekalian ke sini. Mama nggak mau bicarain ini di telepon. Dia minta kita datang ke sana buat ngomongin masalah ini. Ya udah, ayo kita ke kantor mama. Ayo, Nan.